Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Dewi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan KKN berbasis media sosial dengan tema Islam dan Pembangunan Kesetaraan Gender. Sebuah impian akan selalu menghiasi setiap pikiran manusia. Mimpi yang nyata dan terang bisa tergapai pasti membutuhkan usaha yang ekstra. Bukan mimpi hanya dalam tidur, tidak mimpi hanya dalam membahagiakan sesaat. Mimpi indah bukan lagi harapan, tapi dapat bermimpi saja sudah menjadi sebuah harapan. Banyak orang yang menyepelekan impian dari para wanita. Masih banyak yang menganggap wanita adalah makhluk nomor 2 dan laki-lakilah yang selalu utama. Nampaknya jika hal ini terjadi terus-menerus, wanita akan kehilangan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja. Kesetaraan gender adalah kesetaraan audisi antara laki-laki dan juga perempuan. Kesetaraan dalam hal hak, manfaat, kesempatan, akses, pendidikan, dan juga hak menjadi warga negara yang sama sebagai manusia. Untuk bisa berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta juga kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan nasional. Setara tapi tidak sama. Nah, jadi sikap yang perlu dihindari untuk mewujudkan kesetaraan gender yaitu dengan menjauhkan yang namanya sikap diskriminasi. Yang mana sikap diskriminasi ini adalah sebagai pemicu utama dalam permasalahan kesetaraan gender. Maka dari itu, setiap individu perlu menghindari yang namanya sikap diskriminasi ini, yaitu sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Bicara tentang gender, tentu saja kita tidak terlepas daripada permasalahan-permasalahan yang sedang hangat pada masa sekarang ini, yaitu patriarki. Jika kita melihat bahwasannya seiring berkembangnya zaman, seharusnya kesadaran akan kesetaraan gender itu juga berkembang. Akan tetapi kita melihat bahwasannya penerapan kesetaraan gender ini belum terrealisasi di dalam masyarakat. Untuk itu kita sebagai manusia yang secara dasar sudah diajarkan untuk memiliki sifat kesetaraan gender ini harus menyadari bahwasanya para lelaki dan wanita itu memiliki posisi dan kedudukan yang sama, sehingga dengan kesadaran kesetaraan gender ini melahirkan rasa yang damai antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Untuk itu marilah kita saling memahami, saling melihat kondisi agar terciptanya kedamaian antara laki-laki dan perempuan demi terciptanya penerapan kesetaraan gender yang baik di masa yang akan datang. Maka dari itu, tidak hanya kaum laki-laki saja yang harus menjadi seorang pemimpin, tetapi kaum perempuan pun mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak pernah membedakan antara hak laki-laki dengan perempuan, karena kita semua di matanya itu sama.